Allah dan bangsa Israel. Hai anak-anak semua dimanapun kalian berada. Hai Sweetie Kids, hai Cornerstone Kids, Happy Sunday, selamat pagi semuanya. Wah, Lause Astrid sangat bergembira bertemu dengan anak-anak di rumah. Kalian tadi lihat kan, Lause Astrid sudah berganti pakaian dan sekarang siap untuk beribadah kepada Tuhan. Bagaimana dengan anak-anak di rumah? Sudah berpakaian rapi kan seperti Lause Astrid? Ya. Kalau sudah, berarti kalian juga sudah siap untuk beribadah. Tuhan Yesus pasti senang. Ayo kita sama-sama berdiri. Kita mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya mau diajar oleh Tuhan melakukan yang benar, yang menyenangkan hati Tuhan. Sekarang waktunya kita berdoa. Ayo lipat tangannya dan tutup matanya. Ikuti Lause Astrid ya. Tuhan Yesus, selamat pagi. Kami mengucap syukur untuk kesempatan yang boleh Tuhan beri. Kami sungguh senang bisa kembali bernyanyi dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang akan menyertai kita semua.
Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, Lose mau memperkenalkan kalian boneka kesayangan Lose. Nih, boneka ini hadiah dari Mami Lose waktu Lose masih kecil. Namanya Lulu. Tahu kamu artinya Lulu? Lulu itu lucu-lucu. Tapi kadang-kadang ada yang bilang dia nggak cantik karena rambutnya nggak panjang dan Lulu sedikit nggak wangi. Tapi biarin, biar orang lain bilang nggak cantik juga, Lose Astrid tetap sayang sama Lulu karena Lulu sangat berharga buat Lose Astrid. Nah anak-anak, di Alkitab juga diceritakan bahwa Allah mengasihi sebuah bangsa. Tapi walaupun ya seringkali bangsa ini menyakiti hati Tuhan, membuat hati Tuhan sedih. Tapi Tuhan tetap loh memaafkan dan mengasihi bangsa itu. Cerita ini diambil dari Keluaran pasal 19 dan 20. Bangsa yang Lause sebutkan tadi adalah bangsa Israel. Ya benar. Ayo kita sebutkan bersama-sama satu kali lagi. Bangsa Israel. Ya, bangsa Israel, keturunan Abraham dan keturunan Yakub. Anak-anak, apakah kalian ingat Allah menyertai bangsa Israel waktu keluar dari Mesir? Dan Allah memberikan banyak sekali keajaiban. Lalu bangsa Israel mulai berjalan di padang gurun. Tapi seperti kalian tahu, di padang gurun itu ya enggak banyak loh tersedia bahan makanan. Bagaimana ya Allah memberi mereka makan? Ya benar, Allah mengirimkan mana dan burung puyuh. Wah, anak-anak pintar, juara semuanya. Masih ingat cerita-cerita yang minggu lalu? Ya. Lalu Allah mengirimkan apa ya kepada bangsa Israel pada waktu siang dan pada waktu malam untuk menunjukkan jalan? Tiang. Ya benar. Tiang awan dan tiang api. Ya, tiang awan pada waktu siang supaya bangsa Israel nggak kepanasan. Dan tiang api di waktu malam agar bangsa Israel nggak kedinginan gitu. Nah, sekarang lihat, tiang awan membawa bangsa Israel ke dekat Gunung Sinai. Tiang awan itu berhenti. Artinya bangsa Israel juga harus berhenti. Lalu mereka memasang kemah dan tinggal di bawah gunung itu. Tampaknya sesuatu yang penting akan terjadi di sana. Waktu itu Allah memanggil Musa naik ke atas gunung. Di atas gunung Allah berbicara kepada Musa dan memberikan pesan yang sangat penting untuk disampaikan kepada bangsa Israel yang sedang menunggu di bawah. Lalu Musa turun dan menyampaikan pesan Allah. Hai bangsa Israel, Allah ingin kalian tahu bahwa Allah telah membawa kalian keluar dari Mesir. Ia menyelamatkan dan menjaga kalian.
Kalian adalah bangsa yang dipilih Allah menjadi umat-Nya yang sangat istimewa. Maka jadilah setia dan taat kepadanya. Apa? Bangsa yang dipilih menjadi umat Allah? Artinya kepunyaan Allah juga dong, milik Allah. Wow, ini sangat istimewa. Kemudian bangsa Israel menjawab dengan gembira. Semua yang diperintahkan Tuhan akan kami lakukan. Tapi anak-anak, apakah hanya bangsa Israel yang menjadi umat Allah dan miliknya Allah? Ternyata bukan hanya bangsa Israel loh. Karena firman Tuhan berkata, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia diselamatkan dari hukuman dosa dan menjadi milik Tuhan. Ya, kepunyaan Tuhan. Jadi, kalau anak-anak percaya kepada Tuhan Yesus, anak-anak juga menjadi milik Tuhan Yesus. Yeay! Tuhan Yesus mengasihiku. Aku istimewa. Boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa. Ku istimewa. Karena aku miliknya, ku istimewa. Berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa. Ku istimewa. Karena aku miliknya, ku istimewa. Berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Anak-anak, Lause jadi ingin tahu, setelah bangsa Israel menjadi milik Tuhan dan kita yang percaya Tuhan Yesus menjadi milik Tuhan juga, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Ayo kita lanjutkan cerita Alkitabnya. Lalu Allah berkata kepada Musa bahwa 3 hari lagi Allah akan datang dan berbicara kepada bangsa Israel dari Gunung Sinai. Oleh karena itu Allah mau bangsa Israel bersiap-siap.
Maka bersiap-siaplah bangsa Israel. Mereka bersih-bersih, lalu mencuci pakaian dan menunggu di perkemahan di bawah gunung. Allah berkata, tidak ada seorang pun atau binatang pun yang boleh mendekat ke gunung itu. Sebab Allah yang kudus akan datang ke sana. Dan apa yang terjadi pada hari ketiga? Pada waktu pagi ada suara guru mengguntur dan cahaya kilat. Awan yang tebal menutupi gunung dan bunyi sangkakala seperti trompet yang sangat keras. Orang-orang Israel gemetar saat mereka memperhatikan dan mendengarkan. Suara sangkakala semakin keras. Semua yang diperintahkan Tuhan akan kami lakukan. Kami akan taat. Oh, itu 2 loh batunya. Coba ya, Lause lihat dulu. Oh, sekarang Lause mengerti apa arti dari 10 perintah itu. Apakah anak-anak mau tahu artinya? Artinya adalah kasihilah Tuhan Allahmu karena Tuhan adalah yang utama dan yang terpenting. Dan sayangilah orang lain dan berbuat baik kepada orang lain. Tapi untuk apa ya Allah memberikan 10 perintah itu kepada bangsa Israel? Begini, Allah mau supaya bangsa Israel hidup menurut jalannya Tuhan. Bukan hidup sembarangan, tetapi menjadi bangsa yang menyenangkan Allah. Karena bangsa Israel adalah umat kepunyaan Allah dan miliknya Allah. Wah, kalau begitu kita yang menjadi milik Tuhan harus hidup menyenangkan hati Tuhan juga loh. Apa saja yang menyenangkan hati Tuhan? Yuk kita sama-sama membacanya. Lukas 10 ayat 27. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Ayo kita ulangi dengan gerakan ya. Lukas 10 ayat 27. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Jadi inilah yang menyenangkan hati Tuhan, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi orang lain. Nah anak-anak, di Gunung Sinai, Allah dan umat Israel saling berjanji. Allah berjanji akan menyertai dan mengasihi umatnya. Dan bangsa Israel berjanji akan menaati perintah Allah. Sekarang juga nih, Tuhan berjanji kepada kita yang percaya kepadanya bahwa Ia selalu menyertai dan mengasihi kita. Kita pun berjanji mau menaati perintah Allah. Tapi bisakah bangsa Israel selalu menaati perintah Allah? Tidak. Atau bisakah kita selalu menyenangkan hati Tuhan? Perintah Tuhan berkata, hormatilah papa dan mama. Tapi kadang-kadang kita suka marah, gak mau menghormati orang tua.
Lalu kalau perintah Tuhan berkata, jangan berbohong. Tapi kadang-kadang kita suka berkata bohong loh. Dan masih banyak lagi perintah yang tidak bisa kita lakukan. Jadi ternyata tidak ada loh yang bisa menaati perintah Tuhan dengan sempurna. Sama seperti bangsa Israel, kita sering tidak taat karena hati kita penuh dengan dosa. Nah, oleh karena itu kita perlu juru selamat. Karena juru selamat yaitu Tuhan Yesus yang akan mengampuni dosa-dosa kita. Dan Tuhan Yesus juga yang akan menolong kita untuk menaati perintah Allah. Mari anak-anak, kita berdoa minta pertolongan kepada Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Lause Asis berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman hari ini. Kami sungguh mengucap syukur karena kami semua boleh dipilih menjadi anak-anak-Mu yang sangat istimewa. Tuhan, kami juga memohon pertolongan-Mu agar kami semua bisa menaati semua perintah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi anak-anak, apa yang kalian pelajari hari ini? Seperti bangsa Israel yang dipilih menjadi umat Allah, kita juga dipilih menjadi anak Tuhan, yaitu kita yang percaya kepada Tuhan. Setelah menjadi anak Tuhan, kita harus melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan, yaitu mengasihi Tuhan dan sayang orang lain. Oke? Aku anak pilihan Tuhan, dipilih untuk diselamatkan dalam anugerah pengampunan, menjadi anak Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau telah tebus dosaku, menanggung hukumanku, dan menyelamatkanku. Aku anak pilihan Tuhan, dipilih untuk diselamatkan dalam anugerah pengampunan, menjadi anak Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau telah tebus dosaku, menanggung hukumanku, dan menyelamatkanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Puji Tuhan, haleluya. Anak-anak, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita. Bye. Sekarang waktunya memberikan persembahan. 2 Korintus 9 ayat 7b. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.